Saya coba record tidak ini. Oke, lanjut aja. Kemudian nomor dua, ya, tentukan konstanta di tiga sehingga polinomial fx ini dapat ditulis dalam bentuk ini. Nah, eh, kalau kita jabarkan, ya bisa kan mendapatkan masing-masing koefisien, masing-masing B0, B1, B2, B3, B4, B5. Itu eh, mudahnya kan, atau ya mudah belum tentu cepat ya. Jadi mudah itu belum tentu cepat. Jadi kita jabarkan fx ini, kemudian kita kumpulkan koefisien x, koefisiennya x kuadrat, koefisiennya x pangkat 3, dan seterusnya. Nah, baru kita kompilasi mana yang eh, untuk B4 itu di sini dia berada di sini ya. Nah, agak agak panjang tapi bisa dikerjakan. Oke, sekarang kita coba tulis dulu untuk fx ini yang pangkatnya tertinggi kita taruh di ini, berarti min x pangkat 5 plus 12x pangkat 4 min 6x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat min 3x plus 2. Jadi kelihatan jelas kalau B0 itu konstanta. Nah, ini hanya angka 2, jadi B0-nya 2. Oke, sekarang, nah, karena di sini memuat X min 1, berarti kalau kita bagi dengan X min 1, jadi Fx ini kita bagi dengan X min 1, diperoleh berapa? Tapi kalau kita mau menjabarkan cukup lama ya. Jabarkan, jabarkan ini cukup lama nanti. Kalau pembagian polinomial belum belum pernah diajari juga ya. Oke, jadi kalau kita coba ini dulu, jabarkan ini kan B0 ditambah B1X min
B1 ditambah B2. Ini kalau dijabarkan jadi X kuadrat min 2X plus 1. Ini B3. Berarti ini X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 3X min 1 ditambah B4 dikali X min 1 pangkat 4 itu X pangkat 4 min berapa? 4X pangkat 3 plus 6X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1 ya, yang B5 ya, ditambah B5. Kalau B5 koefisiennya berapa aja? X pangkat 5 min 5X pangkat 4 plus 10X pangkat 3 min 10X kuadrat plus 5X min 1. Nah, penjabaran ini rumusnya apa, Pak? Nah, belum familiar untuk menjabarkan ini. Nah, teman-teman juga harus familiar dengan namanya segitiga Pascal. Nah, ini. Segitiga Pascal itu koefisien untuk pangkat. Ini satu, 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 satu. Ini satu, tambah satu, dua, satu. Kemudian satu, tiga. Dua tambah satu, tiga, satu. Ini satu lagi, satu tambah tiga, empat. Tiga tambah tiga, 6, 3 tambah satu, 4, 1. Ini yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan terakhir pangkat 5. 1, 5, 4 tambah 6, 10. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 1, 5. Ini pangkat 5. Ya. Gimana aja, Pas? Familiar dengan eh, segitiga Pascal? Nah, untuk memudahkan penjabaran ini. Gimana Pak? Ini namanya segitiga apa? Pascal. Nah, sudah familiar ini untuk Eh, penentuan. sempat, di- Hah? sempat diajarkan. 4 ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk ya mengekspansi pangkat 3, pangkat 4, dan pangkat 5. Oke. Kemudian untuk eh, yang konstanta, ini kita kumpulkan yang konstanta ini baru kita dapatkan B0. Selain B0, ini juga ada min B1. Terus kalau yang di sini, ini berarti plus B2. Kemudian yang di sini, kali ini berarti min B3. Dan ini plus B4. Oke. Kemudian ini dengan ini jadi min B5. Nah, ini konstanta. Konstantanya ini sama dengan 2. Oke, kemudian yang X itu mulai nih. Jadi ini B1. Kemudian ada X lagi mana? Ini B2 kali min 2X. Jadi ini min 2 B2. Terus X lagi nih. Jadi plus 3 B3. Kemudian B4 dengan min 4. Jadi min 4 B4. Kemudian yang B5 ini plus 5 B5. Nah, ini yang X ini berarti sama dengan min 3.
Gitu. Lumayan panjang ya. Nah, oke, kemudian yang kuadrat. Yang kuadrat mana semua coba? Kuadrat ini B2, ya kan? Oke, terus yang di B3 berapa coba? Ya, semuanya terlibat? Tiga. Min B3 ya. Terus yang B4 Empat. plus 6 ya. 6 apa? B4. Empat. Terus yang B5 min 10. Nah, ini yang kuadrat itu ini. Hmm. Oke, kemudian yang pangkat 3. Mana saja? Nih. Berapa? Jelas? Sebentar, Pak. Hmm. Ayo, akira. Gitu loh. D3 kali X3. Berarti di sini angka berapa? D3. Kan? Terus yang di B4. Nih. Berapa? Min 4 4 B4. Oke, kemudian yang di B5. Min 5 B5. Nah, ini yang X pangkat 3. Nilainya berapa? Min. Terus ditambah yang koefisien dari X pangkat 4. X pangkat 4 itu mulainya di sini. Berarti ini B4. Terus ini min 5. B5. Nah, B4 itu koefisiennya 12. Berarti ini nilainya 12. Terakhir X pangkat 5 itu hanya ada di X pangkat 5 ini. Ini B5. Nah, berarti B5 ini nilai koefisiennya adalah min 1. Jadi bisa kita dapatkan ini B5 sama dengan min 1, berarti masuk ke sini. B4 min 5, B5 sama dengan 12. Ini diganti B5-nya min 1, di B4 ditambah 5 sama 12, berarti B4 sama yang ditanya B4 kan? Oh, B3. Berarti substitusi lagi ke sini. Ayo coba tinggal dimasukkan B47, B5 min 1 ke persamaan ini pasti dapat gitu. Emil, ya, coba juga. Paham nggak cara? Halo, ada pertanyaan nggak? Bisa melanjutkan mendapatkan B3? sudah
Halo, Akira. Ya, Bisa mendapatkan B3? bisa, Hmm? bisa. Berapa? B3-nya berapa? Bentar, Pak. Oh, ini bisa. Ayo, udah pas? Sudah pas. Benar, Pak. Ayo, cepat. Ya. B3 min 4 D4 dikurangi 5 D5 sama dengan min. Jadi D3 min 4 D4-nya 7 min 5 D5-nya min. Ayo, D3 min 28 plus 5. 28 tambah 5 min 23. 23 pindah, berarti min 6 tambah 23 dengan 17. Yang keliru? Ada yang terlewat? Enggak. Yang X pangkat 3 ini terlewat. Tuh, 2, 3, 4. Lewat. X pangkat 3 ini B3. Benar ya. Terus yang di sini B4 itu min 4. Tuh. Kemudian yang di 5 itu harusnya 10. 10 kan? Plus 10, Pak. 10 B5. Jadi ini plus 10. Ayo, harus teliti ya. 10. Berarti 10 kurangi 1 berapa? 10 kali min 1 min 1. Min 10 ini. Ayo teliti. Coba Ya. 10 kali min 1. Ini min 10. Tuh. Berarti min 38 38 min 6 min plus 38. 32. Nah, ini baru benar. Ya, tuh. Baru dapat 2 soal ini. Ya, enggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting paham gitu ya. Ya. Terlalu cepat ya saya. Saya terlalu cepat. Jelas ya. Jelas. Eh, nomor 3.
Ini di rumah masing-masing berarti ya. Akar-akar dari X pangkat 3 plus 4 kuadrat min 7X min 10 dengan 0 adalah ini. Apakah akar-akar dari ini? Hmm. Oke. Jadi ketika nilai ini disebut akar, berarti nilai min 5 dimasukkan ke sini hasilnya 0. Min 1 dimasukkan ke sini 0. 2 masukkan ke sini. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah akar-akar? Nah, bedanya akar ini dengan yang ditanyakan apa? Nah, ini X-nya di sini diganti dengan X min 3. Nah, ya diganti X min 3. Perubahannya apa? Apakah masing-masing ditambah 3? Bagaimana? Jadi secara umum begitu. Jadi kalau ini sudah diketahui akarnya ini, kemudian X-nya itu diganti dengan X min 3, atau sembarang lah, mau X diganti min 3 atau berapapun, itu secara umum ya. Jadi kalau X diganti dengan eh, katakanlah X plus A gitu ya, maka akar-akarnya, ini misalnya ini akar-akarnya X1, X2, 3, akar-akar baru ya, X satu aksen itu adalah X1 yang ada ini di ini kan plus A ya. Ini berarti eh, wah, ini kan X min 3 sama dengan 0 sehingga ini X-nya sama dengan ini ditambah dengan nilai negatifnya. Ya, jadi eh, eh, nah ini berarti X1 tambah. Jadi akar-akar yang baru yaitu yang semula min 5 ditambah 3. Jadi berapa? Min Jadi 2. min 2. Nah, yang semula min 1 ditambah 3 menjadi 2. Yang semula 2 ditambah 3 jadi 5. Nah, artinya persamaan ini itu faktornya adalah X min, ini min 2 ya, berarti X plus 2 kali X min 2 kali X min 5. Jadi ini kalau kamu kalikan, itu sama dengan ini. Simpelnya soal seperti ini, triknya adalah menambahkan akar-akar yang semula dengan nilai yang dikurung. Jelas ya, Javas ya? Ya. Berikutnya nomor 4.
Ada yang bisa ngerjakan nomor 4? Dilihat persamaannya. Ya, ada 3 persamaan yang mirip-mirip bentuknya. Nah, jadi eh, kalau kita menemukan sistem persamaan seperti ini, nah kira-kira itu dijumlah ketiganya atau dikalikan atau ada yang saling dikurangi. Kira-kira instingnya kemana, Mas? Dijumlah semuanya atau dikalikan semuanya? Dijumlahkan. Dijumlahkan. Ya, karena pertanyaannya ini juga penjumlahan, ya kan? Jadi ini kalau kita jumlahkan diperoleh X plus Y plus Z yang merupakan pertanyaan ini ditambah X kuadrat Y kuadrat plus Y kuadrat ditambah 2 kali XY XZ Z dengan yang 6. Karena apa? Kalau dijumlah. 9 tambah 8, 17 tambah 5. 22. 2 tambah 2, 4. 5, 7. 2. 72. Oke. Nah, apakah kita perlu mengingatkan kembali bahwa kita punya X plus Y plus Z kuadrat itu sama dengan apa? Nah, kalau SMP sampai ini, nah, kalau SD ya hanya sampai X plus Y kuadrat. Nah, X plus Y plus Z kuadrat apa? X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2XY 2 2XY 2 XZ plus YZ. Ini. Ya, oke. Terus hubungannya dengan soal ini apa? Berarti ini itu adalah ini, ya kan? Betul nggak? Ini yang saya garis bawah ini kan sama dengan ini kan? Ya. Jadi apa? X plus Y plus Z ini ditambah X plus Y plus Z kuadrat dengan 72. 2. Kamu misalkan X plus Y plus Z-nya itu A. Jadi A ditambah A kuadrat sama dengan 72. 2. Boleh kamu nyatakan seperti ini. A dikali A plus 1 sama dengan 7. Boleh kan? Berarti dua bilangan berurutan yang hasilnya 72. Jadi apa itu? Bilangan apa itu? Dua bilangan berurutan hasilnya 72. 8. Nah, berarti ini 8 dikali 9. Berarti A-nya berapa? 8 sama dengan X plus Y plus Z. Jawabannya ini 8.
Gimana? Jelas ya? Jelas kan? Ya. Hmm. Ya, latihan itu memang harus berpikir keras dulu, nah, nanti berikutnya jadi kak. Nah, tentu ide-ide itu ketika kita banyak berlatih, oh saya pernah ngerjakan ini, caranya ini, saya hafal ini, kita pakai. Oke, Demak pasti bisa. Ya, ya, sangat. Oke. Timis kalau Demak bisa lah mengalahkan yang lain. Oh, yang lain kan nggak ada yang persiapan. Kamu aja yang dikasih persiapan, ya kan? Demak yang lain nggak ada persiapan. Pokoknya berangkat, kayak mulai-mulai. Itu. Nggak tahu kalau kecuali yang ngerjakan gurunya yang bu. Kan online kan? Oke, nomor 5. Ini 5 terkait bilangan. Ya. Untuk bilangan beratus n faktorial adalah bilangan bulat. Bilangan 1001 faktorial dikurangi 998 faktorial per 999 faktorial dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A per B ini adalah bilangan relatif dan relatif prima. Artinya A per B itu tidak dapat disederhanakan lah. Gimana memulainya? Jadi 1001 faktorial apa kita kalikan kayak gini ya? Dari 1001 kali 1000 kali 99 ya. Kan kita tulis 1001 faktorial itu sama dengan 1000 itu dikali 1000 dikali 999 dikali 9. 98. Ya, karena di sini ada temannya 998. Faktorial kita berhenti sini. Ya. Perlu sampai Dicoret. 1. Oke, Oke. kemudian, nah berarti soal ini 1001 faktorial min 998 faktorial per 999 faktorial. Nah, 998-nya bisa kita keluarkan. Kan ada 998 faktorial. Ini masih ini 1001 kali 1000 dikali 999 dikurangi 1. Kenapa kurangi 1? Ya ini. Per ya, 99 faktorial itu adalah 999 kali 99. Bisa dicoret nggak atas dan bawah? Hmm, bisa. Bisa. Di, Eh, lumayan. 998 faktorial itu ya bisa, gitu kan? Coret. Oke, coba itu tinggal tidak ada faktorialnya lagi. Yang atas 1001 kali 1000 kali 999 dikurangi 1, yang bawah 999. Jadi yang atas harus disederhanakan, kemudian apakah yang atas dan bawah itu bisa disederhanakan juga sampai tidak bisa disederhanakan.
Bisa disederhanakan. Nah itu, jadi PR kita itu apakah pecahan yang ini itu bisa disederhanakan atau tidak? Kalau tidak, berarti A-nya itu yang atas. Ini eh, bisa diperiksa nanti hasilnya udah. Oke. Gimana aja Mas? Ada ide untuk mengecek bahwa pecahan ini adalah pecahan yang relatif prima? Oke. Dikalikan dulu. Ini dikalikan dulu hasilnya berapa? Sebentar, Pak. Hasilnya it- Hasilnya berapa? hasilnya 999.000. Sebentar, Pak. 999.999.000. 900 9 nya ada berapa? 9-nya 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6 terus 03. 03. Enggak, nolnya 3 kali. 0-nya 3 kali. Gini, Ya, terus dikurangi 1. ya. 1. Oke. Terus kalau dikurangi 1 jadi berapa? Hmm, 9. 9, 9, 9. 9-nya berapa kali? 5 kali, 9-nya ganti 8. Terus, 999. oke. Terus bisa ngecek ini paling sederhana atau bisa disederhanakan lagi. Em, Ini nggak boleh pakai kalkulator ya. Caranya gimana? Nah, menggunakan sifat bilangan. Nah, kalau yang bawah mudah diperiksa habis dibagi 9, ya kan? ya, Ini kan 9 dikali berapa? 111. Berarti 9, 111 itu berapa? 111. Benar. 111. Ini 111 itu adalah 3 kali 37. Ya kan? Ya. Berarti 3 pangkat 3 kali 3. Nah, berarti yang atas ini apakah habis dibagi 9 nggak? Jelas Tidak. tidak. Apakah habis dibagi 3? Terus dibagi 3. Hmm, tidak. Tidak. Apakah habis dibagi 37? 37.
Hmm. Ya, bukan kelipatan 37. Nah, berarti ini sudah paling sederhana. Nah, sehingga digit satuan dari A itu apa? 9. 9. Nah, itu jawabannya 9. Oke, nomor 6. Jadi sering-sering dengan teorema Vieta pangkat 3. Sudah familiar dengan teorema Vieta belum? Belum. Belum. Oke. Jadi kalau kita punya polinomial ya, pangkat n, ini eh, x pangkat n ditambah ini koefisiennya 1 ya. Kemudian ini an min 1 x pangkat n min 1 sampai x 1 ini berarti eh, 1 ini A0. Ya, secara umum begini ya. Ini kan polinomial juga. Ini pangkatnya berapa? 3. Nah, kita simpulkan S1 adalah jumlah akar-akar. 1 tambah X2 sampai Xn, jumlah akar-akarnya. Nah, karena ini satu-satu, berarti ini min 1. Ya, jadi AN min 1 itu yang ini. Nah, kalau dua-dua, X1, X2, X1, X3, sampai seterusnya Xn, N min 1, karena dua-dua berarti genap. Berarti AN min. Nah, kalau tiga-tiga gimana? Empat, ya pokoknya tiga-tiga gitu ya. Satu Xn, nah ini berarti eh, berikutnya setelah AN min 2 berarti AN min 3, tapi di depannya kasih min 1 karena 3 itu ganjil. Dan seterusnya. Oke, saya kira ini mudah dihafal ya. Oke, kembali ke soal ini. Kita definisikan dulu berarti ini A berapa? Kalau yang depan ini kan AN, ya, tapi AN berarti kan A3, berarti ini A2. Berarti A2 sama dengan min 2, kemudian ini A1 sama dengan min 11, kemudian A0-nya 12.
Oke, ayo Jafas, silakan dipahami dulu. Ya, Pak. Hmm. Ya. Em, Oke, Bu Ina, masih ada Bu Ina. Eh, Mungkin untuk teman yang lain, kalau bisa direkam sendiri ya, biar nanti kalau memudahkan kalau butuh sewaktu-waktu kan bisa punya sendiri. Nanti kalau saya upload takutnya suatu saat saya kehapus gitu. Banyak ini yang saya simak. Oke, paham ini. em, kalau yang A2 itu paham, Pak. Hmm? Ah, yang AA itu main paham. Yang Hmm. S1, S2-nya masih kurang. Hmm. Ini rumus umum ya. S1 itu maksudnya kita simbolkan saja. Nah, ini penjumlahan satu akar satu akar. Kalau ini kan kombinasi dua-dua kan. Ya, Jadi eh, kalau satu-satu itu kan N-1 ini. Jadi suku kedua, koefisien dari suku kedua. Nah, biasanya kan kita hanya pangkat dua, misalnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Akar-akarnya X1 plus X2 dijumlah. Itu kan ini begini kan, di per A kan. Nah, di depannya ada main. Nah, itu. Kan nomor dua kan ini. Ini nomor satu, ini nomor dua. Sama ini. Ini nomor satu, ini nomor dua. oke. Kalau perkaliannya X1 kali X2, C per A. Nah, karena ini dua-dua, berarti genap. Yang nomor tiga, AN min 2. C per A. Nah, kebetulan ini A-nya satu. Nah, jadi nggak usah dibagi A. Langsung min B, langsung C. Oke, coba ini kita lanjutkan pembahasan soal ini. Nah, ini berarti kita kalikan dulu. Karena tidak membentuk di S1, S2, S3 belum muncul. Nah, kalau kita kalikan dulu, berarti seper A tambah seper B dikalikan dulu. Jadi apa? Kali silang. A tambah B kali per A kali. Terus ditambah seper C. Berarti A kali C tambah B kali C ditambah AB per AB. Nah, berarti yang dua-dua, nah, berarti pakai S2. Nah, karena ini ada tiga, berarti pakai yang S3. Kami dulu. Berarti S2-nya berapa? AN min 2. AN min 2 berarti N-nya itu kan 3 ini. Berarti 3 kurangi 2 berapa? Satu. Berarti sama dengan A1. Yang S3 sama dengan min N min 3. Di min dari N-nya 3 berarti 3 kurang 3 0. Berarti min A. A1 berapa? Min 11. A0 berapa? Min 12. Berarti 11 per 12. Gimana? Gampang nggak?
Lu inna pada sudah pada nggak aktif ya. Gimana inna? Ya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Paham. Ya coba tak tanya. A3 nilainya berapa A3? A3 berapa? Berapa? A3 berapa coba? Tiga. Hmm, Nggak tahu. Nggak tahu, Pak. Ya, A3 itu kan koefisien X3. Berarti berapa? Sah? Satu. Itu Mama minta tolong, satu. Mbak Rama. Ya. Rama. Semangat, semangat, semangat. Ya, ya nomor 7. Oke. Yang penting idenya ini ya. Ide yang paling penting. Di mana-mana itu yang mahal itu ide. Jabas. Idenya apa nih, Jabas? Hmm, itu A plus 1/36A-nya diubah jadi variabel aja. Variabel X gitu ya. Ya, Di 9X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0. ya. Terus Di, satunya pindah. faktorkan. Satunya pindah. Ya, em, pindah. Faktorkan bisa nggak? Faktorkan. Faktorkan. Bisa Berapa? Kalau 9 itu berapa kali berapa? 9, 91 apa 33? 9 3 kali 3. X gitu ya. Ya, Kalau satu, plus 1. Kalau kira-kira satu dengan satu apa min satu dengan min satu? 1 kali 1. Kalau satu kali satu, ini nanti hasilnya positif, padahal ini negatif. Benar. Min satu. Min 1. Nah, ini 3 kali 3, 9X kuadrat, min 3X, min 3X, min 6X, satu sesuai. Ya kan? Ya, Berarti 3X sama dengan 1. X-nya sama dengan 1/3. seperti. Nah, kembalikan ke sini. A ditambah sepertiga. A sama dengan 1/3. Ya, cari A-nya. Sampai sini harus bisa. Oke.
Ini enak online apa offline ini belajarnya? Hanya berarti Hmm? Javas lebih paham kalau online apa offline? kalau offline, Pak. Offline. Hmm, Hmm. 1/3. Tapi minggu-minggu kamu disuruh ke Semarang ya Kak dalam Nggak bisa, Pak. ya kapan-kapan kalau ada waktu tak ke Demak ya. Demak. Saya sering ke Demak. Sering. Oke, terus gimana nih cara dapatkan hanya? Sam- Hanya dikeluarkan dulu atau dikali silang. Jadi kalau dikali silang jadi 36 A kuadrat tambah 1 per 36 A 3. sama kuadrat per 12. Ya kan? Oh ya, bisa-bisa. Kuadrat per 1 sama dengan 12 A kuadrat min 12. Ntar lagi Um, uh, um, satunya pindah. waktunya pindah difaktorkan. Oh, difaktorkan. Kayak yang X Oh, tadi loh. dibagi 12. 36 bagi 12. 12. Buat apa? Difaktorkan ini loh. Oh, Kayak ini tadi loh. Berapa? 6. 6. Nah, nah, ini negatif berarti 1 kali 1 apa min 1 kali min 1? Min 1 kali min 1. 1. Ya kan? Ya. Nah, berarti 6A sama dengan 1. Makanya berarti 1/6. ya, Oh, jawaban. 1/6. Oke, oke. 1/6 berarti. Oke, Oke, 1/6. nomor 8. Oke, ada ide nggak ini? Coba. Um, Ini kelas berapa, coba? kelas 8. Saya punya murid kelas 6 SD ini sudah banter ya karuan ngerjain. Ya, belum waktunya. Masuk kembali ke 6 SD lagi, Pak. Yo, Pak. Mungkin nanti kelas 9 sudah banter. Oke, ya. Idenya, jadi kalau kita punya pecahan akar di bawah, kita sebisa mungkin menghilangkan akar ini. Dirasionalkan. Ya, atau kalau kita langsung juga bisa. Ini kan penjumlahan dari berapa? 1 sampai 6 sih. 3. Di sigma, istilah sigma, I dari 1 sampai 63, I. I-nya ini AN. Atau N, kalian nggak apa-apa. Ini N,
Ini juga M. Sigma. Sigma itu apa? Ya ini. Penjumlahan satu-satu. Ya. Oh, oke. Sekarang kalau kita masukkan N-nya mulai dari 1, berarti kan seperakar. 1 dikurangi seperakar 2, gitu kan? Ah, Tambah seperakar 2 dikurangi seperakar 3. Teleskopik. Seperakar 3 min seperakar. Terus sampai seperakar 6, 6. 3 3, dikurangi seperakar 6. 4. Oke. Masa gini sudah? Wow. Jelas seperti ini masih belum bisa. Kalau kurungnya dibuka, apa yang terjadi? Oh, kalau eh, Kalau kurungnya yang dibuka, eh, berarti kan ini aja yang saya garis bawah ini. Kalau kurungnya saya buka, min ketemu plus, ini kan sama-sama angkanya kan? Cuman ini min, ini plus. Berarti hilang nggak? hmm, kok iya hilang. Ini Hilang. dengan ini Hilang juga. hilang juga. Nah, berarti kan tinggal yang paling depan dan Paling paling, belakang. berarti Satu, yang paling depan tetap satu satu per per akar satu, 1. yang paling belakang 1 per akar 64. karena 4 berapa? 8. Di 1 min 1/8. Oke. Nah, temu berapa? 8, 7. 7 per 8. Gampang kan? Ya. Gampang kalau di didone ya. Kalau ujian ora ono sing didone angel, Pak. Gampang kalau ono sing didone to. Kamu ke Semarang, bingung ya kan? Iya. Terus gak takon. Ya kan sing didone. Kita tetep bingung terus, ora iso mulai. Ya. Terus bingung, gak gelem takon. Karena sing didoi. Apalagi ngawur salah negatif ya kan, salah kan dikurangi kan. Iya. Ya, malah nilainya malah minus 25, salah kabeh ngerjaane, mending ora teko untuk nilai nol ya kan. Iya. Malah lu lolos ora teko kok lolos, nilaiku kan nol, saingannya udah teko nilainya minus kabeh. Iya, iya, besok kerjakan kan, ya kan. Nomor 9 diberikan f(x) ini, tentukan nilai x minimal, x terkecil yang memenuhi f fungsi f. Jadi kalau maksudnya ini Pak, jadi kalau kita punya f(x) sama dengan x plus 1, ditanya f(x) ini berarti f dari x plus 1. Jadi f(x) kan x. Jadi x plus 1 kuadrat tambah 12. Oh, masukkan ke ini ya. X plus 1 masuk ke sini. Jadi x plus 1 untuk x ditambah 1. Ini kalau soalnya saya rubah, fx-nya hanya x plus 1 dan hanya 2 kali substitusi.
Nah, ini kan ada berapa? Tuh, ya. Pertama, F-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Hmm, ada 5. Nah, itu dari yang paling dalam. Nah, yang paling dalam. Ya, ada ide. Nah, jadi yang pertama, untuk soal tipe-tipe seperti ini, fx ini kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna. Nah, caranya gimana? Jadi bentuk kuadrat sempurna dari fx secara umum itu adalah eh, misalnya kita punya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuk kuadrat sempurnanya adalah x plus b per 2 kuadrat. Jadi kalau fx kita punya x kuadrat plus 12x plus 30, 12 dibagi 2 berapa? 6. Jadi x plus 6 dikuadratkan. Ini kalau dikuadratkan hasilnya x kuadrat plus 12x plus 36. Nah, berarti plus 36 karena ini 30, berarti harus dikurangi 6. Oke, sampai sini dipahami dulu. Hmm, Safas. Oke. X. Kita mau melihat pola. Ya, pasti kalau soal yang bentuknya itu bertumpuk-tumpuk, ya, kayak tadi penjumlahan panjang tadi itu pola juga. Ini juga pola. Jadi eh, kalau pangkatnya ini satu, ini 1 kali F gitu, itu di sini menjadi 2. 1 F ya, itu di sini menjadi 2. Nah, kalau Fx ya, ini atau kita singkat F2, gimana polanya? Apakah ini nambah 1 jadi 3? Kemudian ini karena konstan berarti tetap. Kita lihat polanya. Benar nggak? Oke. Nah, pertama, sesuai dengan teori ini tadi, jadi kita memasukkan eh, x kuadrat plus 12x plus 30 ini ke dalam fungsi x. Jadi berapa? X kuadrat plus 12x plus 30 ini kuadrat ditambah 12 x kuadrat plus 12 x plus 30 ditambah 3. Jadi berapa? Difaktorkan Ini tidak, Pak? Hah? Difaktorkan. Kita ingin membuktikan bahwa nanti F2X itu adalah X plus 6 pangkat 3 min 6.
kembali lagi kita tadi punya segitiga Pascal. Ini kalau dijabarkan kan jadinya X pangkat 3 plus 3 kali 6 X kuadrat ditambah 3 kali 6 kuadrat X ditambah 6 pangkat 3. Dikurangi 6 ini. Kemudian kalau kita jabarkan dapat juga. Kelihatannya ini kan ini pangkatnya 3. Nah, ini kalau dikuadratkan kan pangkatnya 4. Berarti kan selisih 1. Nah, berarti ini harusnya pangkatnya 4. Jadi polanya sama nanti. Nanti ini X-nya pangkat 4. Jadi secara umum nanti ya untuk Fn X itu sama dengan X plus 6. Nah, ini N plus 2. Nah, tinggal F-nya tadi berapa tumbuh? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini 4 berarti polanya mungkin ini kan 2, ini 4. Berarti ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Bukan N plus 2. Tapi 2 pangkat 2. 2 pangkat N. Karena N-nya 5, F5. X sama dengan X plus 6. Pangkat 2 pangkat 5 min 6. Atau X plus 6 pangkat 3, 2 pangkat 2, 3. Nah, ini sama dengan 0. Kan kita mau mencari nilai X. X plus 6 pangkat 3, 2 sama dengan 6. Nah, berarti X plus 6, 2 ruas diakarkan sepertiga 2. Ini 6 pangkat sepertiga 2. X sama dengan 6 pangkat sepertiga 2 dikurangi 6. Jadi pertanyaannya tadi N minimal. Jadi karena ini tadi plus minus ya di sini ya. Plus minus. Nah, jadi yang paling kecil X paling minimal itu min 6 pangkat sepertiga. Bisa kita tulis sebagai berikut. Yang paling penting ini memang mencari pola di sini. Ini polanya. Ini SMP ini ya. Jangan kaget Pak, kok susah. Tambah lagi. Masih bisa satu soal lagi. Iya, 2 jam kok nggak kerasa ya Pak? Iya, rasa. nggak kerasa ini. Oke, kita ke
Udah yang mana? 11 apa 12? Kali 13 itu 10 jarang. Milih yang mana? Satu soal lagi. Satu soal lagi. 14 saja, Pak. Wow. 14. Oke. Iya. Ini sering muncul ini ya. Ini 14. Saya tambahkan halaman 01. Oh, ini kok nggak ada angkanya nih? Jika apa ini? Hmm? Kurang ketikannya. Hmm, Artinya kan dulu Ini anggap aja 1 gitu ya. Oh iya Pak, 1. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan pangkat 5 itu kan bisa 5 itu kan bisa 2 kali 3 ya kan? Loh, kok 2 kali 3? Pangkatnya. Oh pangkatnya. Oke. Nah, ini kan sesuai pangkatnya ya. Pangkat kan penjumlahan kan Iya. bisa pangkat 4 dengan pangkat 1 ya. Berarti ini diarahkan pangkat 2, kedua ras di pangkat 2, berarti ini x min seperti x pangkat 2 itu kan Ya. bisa mendekat x kuadrat min seperti x kuadrat plus ya, ini plus ini berapa? Min 2. Paham nggak ini dapatnya min 2? Enggak Pak. Tuh. A min B kuadrat itu apa? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Oh iya. Nah, 2 A-nya X dikali B-nya per X. X kali per X kan 1. Oh Berarti kalau kita pindah ruas X kuadrat plus kuadrat 1 min 2 pindah ke kiri jadi 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. oke. Nah, kalau kita menggunakan pangkat 4, berarti ini dikuadratkan lagi. Jadi X pangkat 4 super X pangkat 4 ditambah berapa? 2. Karena positif kan jadi positif ini kan. Ini 9. Jadi X pangkat 4 plus X pangkat 4 sama dengan 7. 7. Oke, sekarang untuk mendapatkan ini kita kalikan. Oke. Ini dengan ini memungkinkan dapat itu enggak? Tuh. Oke, kalau kita kalikan X min super X dikali X pangkat 4 plus super X pangkat 4 kalikan jadi berapa? X pangkat 5 ditambah ini kali ini jadi berapa? X pangkat 5. Pangkat Loh. 3 dong. Oh iya, benar. Min super X pangkat 3 min super X pangkat 5 ya kan? Iya. Atau X pangkat 5 min super X pangkat 5 ditambah super X. Ini harusnya di atas ya. Ya kan? Oh. Ini kali ini kan di atas banget. Jadi ini belum kita punyai.
Oke, ini kita dapatkan dari X min super X dikali X plus X kuadrat plus super X kuadrat. Ini jadinya apa? X pangkat 3 plus plus benar-benar ini dikali ini plus per X kan? ya Min min X min super X pangkat 3 atau X pangkat 3 min super X pangkat 3 plus per X min X. Kalau kita balik X pangkat 3 min. Nah, ini kita balik minnya di luar ya. Ini biar sama dengan ini. Per X pangkat 3 min X pangkat 3. Ini kita balik. Negatifnya X min super X. Yang ini tadi kan diketahui 1 kan? ya Nah, kemudian perkalian ini hasilnya tadi 1 dikali ini itu dapatnya 9. Jadi 1 kali 9 sama dengan min super X pangkat 3 min X pangkat 3 dikurangi 1. Jadi 9 ditambah 1 10. Jadi ini nilainya negatif ini negatif 10. Nah, jadi ini tadi sama dengan ini berarti 1 dikali X4 plus super X pangkat 4 adalah 7 sama dengan ini X pangkat 5 min super X pangkat 5 ditambah ini adalah min 10. Jadi min 10 pindah ke kiri jadi 10. 7 tambah 10 17. Nah, itu jawaban akhirnya ini. Oke. Ya, ini aljabar itu manipulasi. Ya, gimana caranya? Dengan konsep yang benar, hasilnya kita dapatkan. Apapun, mau dengan apapun boleh, yang penting ada dasarnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipelajari lagi dan bermanfaat untuk mempelajari hal yang lebih sulit. Nah, belajar itu ya memang perlu waktu, bertahap. Pada waktunya semuanya akan jadi mudah. Saya akhiri untuk siang ini. Ya, kita ambil foto bersama dulu ya. Foto bersama. Nah, ini hanya 3 kali pertemuan ya. Iya. Seharian ya Kak, selesai. Baru belajar Olimpiade semua ya kayaknya ya. Oke. Iya. Nah, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya